Akhir-akhir ini, Timnas Indonesia memang sering mendapatkan sorotan. Akan tetapi yang jadi sorotan bukan soal prestasi atau perkembangan Timnas Indonesia. Sorotan justru diberikan kepada para pemain Timnas Indonesia yang dibanding-bandingkan. Belakangan ini memang tak sedikit yang membandingkan pemain lokal dan juga pemain keturunan. Hal ini tentu membuat banyak pemain Timnas Indonesia angkat bicara. Dari Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam, Mark Locke hingga deretan pemain keturunan seperti Rafael Strijk, Sandy Walsh dan juga yang lainnya kompak membuat kampanye. Mari hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan. Tulis Rafael Strijk, begitu juga Asnawi Mangkualam, sumber dari Instagram pribadinya, yakni pada Kamis 4 Januari 2024. Lebih lanjut, para pemain Timnas Indonesia pun menekankan bahwa tidak peduli asal-usul mereka. Menurutnya, semua pemain satu, dan mereka memiliki semangat yang sama untuk membawa Indonesia lebih baik lagi. Sintayong menyebut kondisi pemain Timnas Indonesia masih sedikit berat jelang melawan Libya pada uji coba leg kedua, yakni di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, Jumat 5 Januari 2023 malam. Sebelumnya, usai Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya di pertemuan pertama, Sintayong mengatakan hasil pertandingan tidaklah penting. Sintayong hanya ingin melihat kondisi fisik para pemain setelah melakoni pemusatan latihan atau TC di Turki. Khusus untuk laga Indonesia versus Libya leg kedua, Sintayong memasukkan skuad Garuda lebih fokus meraih hasil yang lebih bagus. Pertandingan kemarin melawan Libya fokusnya daripada hasil pertandingan, tapi fokus ke insting pertandingan. Fisik pertandingan jadi hasil tidak terlalu penting. Tapi untuk lawan Libya akan fokus ke organisasi dan mungkin akan berusaha untuk menang, ujar Sintayong. Sintayong tidak menampik kekalahan telak dari Libya di pertemuan pertama membuat Timnas Indonesia menjadi sorotan. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tetap tenang menghadapi kritikan. Memang dibicarakan terus ya masalah pertandingan kemarin, padahal pertandingan itu tidak berarti apa-apa, hanya tes saja. Fisik pemain dan juga sekalian meningkatkan fisik pemain juga. Jadi kita tidak menyalahkan satu-satu di pertandingan kemarin, ucap Sintayong. Sementara itu, selain melawan Libya, Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Iran di Doha, Qatar pada 9 Januari mendatang. Adam Alis dan Arhan Fikri dipastikan pelatih Timnas Indonesia Sintayong masih punya peluang bermain di Piala Asia 2023, meskipun sudah dicoret dari skuad final. Pasalnya, secara regulasi Piala Asia 2023, pergantian pemain dalam skuad masih bisa dilakukan 6 jam sebelum laga pertama Timnas Indonesia. Memang sudah dirilis 26 pemain, tetapi ada 28 pemain yang akan dibawa ke Doha. Kepastiannya akan ditentukan tanggal 10 Januari setelah melawan Iran, ujar Sintayong. Arhan Fikri dipastikan akan tetap dibawa oleh Sintayong ke Doha, Qatar, untuk laga uji coba melawan Iran pada tanggal 9 Januari mendatang. Setelah itu, Sintayong akan mengambil keputusan akhir mengenai daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri menyambut pemain keturunan Sudan yakni Meshal Hamza Bazir Osman di Timnas Indonesia U20. Indra memamerkan dirinya dan Meshal yang berasal dari klub Asiop berjabat tangan dalam sebuah foto yang terpampang di Instastory. Selamat bergabung @meshal.h8 keturunan orang tua Sudan, tulis Indra Safri sembari menyematkan emotikon bola dan juga bendera merah putih. Timnas Indonesia U20 saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Jakarta, melanjutkan program yang telah berlangsung sejak akhir tahun lalu di Qatar. Nama Meshal tidak ada dalam daftar 34 pemain yang mengikuti TC Timnas Indonesia U20 seperti pada rilis yang dikeluarkan PSSI, yakni pada tanggal 1 Januari yang lalu. Kendati demikian, bukan berarti kesempatan sudah tertutup bagi pemain-pemain lain untuk bergabung dalam pemusatan latihan. Sintayong tak segan-segan menetapkan standar tinggi untuk para pemainnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pelatih fisik Timnas Indonesia Sofi Imam Faizal. Meskipun tak pernah diucapkan secara resmi, tetapi pada setiap pemusatan latihan setiap pemain harus memenuhi 2 syarat berat. Dan yang pertama, setiap pemain harus kuat beraktivitas fisik selama 2 kali 45 menit dan memiliki daya jelajah sejauh 11-13 km. Untuk bisa memenuhi standar tersebut, minimal para pemain wajib memiliki angka VO2 max sebesar 60. Sofi mengaku sudah banyak pemain Indonesia yang memiliki kapasitas VO2 max di atas 60. Sementara untuk pemilik VO2 max tertinggi di Timnas Indonesia saat ini, dirinya menyebut nama Asnawi Mangkualam. Sudah banyak, pemilik VO2 max tertinggi itu Asnawi, ungkap Sofi.
Sintayong melakukan beberapa perubahan agar taktik timnas Indonesia bisa berjalan dengan efektif. Selain itu, pemilihan pemain hingga kondisi fisik para pemain juga menjadi hal penting karena pada pertemuan pertama banyak yang menjadi sorotan. Pasalnya pada uji coba pertama pelatih asal Korea Selatan itu melakukan beberapa perubahan posisi pemain. Terkait perubahan pemain ini, Sintayong memang tak bisa memungkiri bahwa ada laga perdana yang berlangsung 2 Januari lalu merupakan pertandingan coba-coba. Untuk itu, ia tak terlalu memikirkan dengan kekalahan yang diterima timnas Indonesia. Namun hal itu hanya akan berlaku pada laga pertama, karena ia tak akan membiarkan anak asuhnya terpuruk kembali pada laga kedua ini. Sementara itu, sebelum menghadapi pertemuan kedua ini, Sintayong mengaku bahwa kondisi para pemainnya memang masih berat. Namun ia memastikan para pemain akan fokus menghadapi Libya agar bisa meraih kemenangan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah resmi mengumumkan 26 pemain untuk Piala Asia 2023. Dengan begitu ada 2 nama yang dicoret. 2 pemain yang dicoret ialah 2 gelandang Adam Alis dan juga Arkan Fikri. Dengan dicoretnya Arkan Fikri dari timnas Indonesia, maka Marcelino Ferdinand memegang 1 gelar. Dan gelar itu adalah Marcelino Ferdinand menjadi pemain termuda yang ada di skuad timnas Indonesia. Marcel lahir pada 9 September 2004. Di mana ia saat ini berusia 19 tahun, dan sebelumnya gelar paling muda menjadi milik Arkan Fikri, yang juga 19 tahun. Meski berusia sama, Arkan Fikri lahir pada tanggal 28 Desember 2004. Pemain Arema FC itu lebih muda beberapa bulan dari Marcelino Ferdinand. Selain itu ada 2 pemain 19 tahun lainnya yakni Hoki Caraka dan juga Iver Jenner. Akan tetapi, Hoki Caraka lahir pada tanggal 21 Agustus 2004. Sementara Iver Jenner lahir pada 10 Januari 2004. Seperti diketahui, timnas Indonesia menelan kekalahan telak di laga uji coba pertama melawan Libya jelang Piala Asia 2023. Anak asuh Sintayong harus tumbang dengan skor 4-0. Di laga ini, Sintayong memainkan 2 tim yang berbeda pada setiap babak. Hal ini bertujuan untuk memantau kondisi para pemainnya. Sementara itu, Soha.vn pun tak luput menyoroti penampilan Justin Hubner pada laga tersebut. Mereka mengejek dan menyebut pemain timnas Indonesia yang berasal dari klub Wolverhampton Wanderers itu tidak bermain bagus dan menjadi biang kekalahan timnas Indonesia. Sementara itu, Milutin Sredojevic menganggap bahwa timnas Indonesia bermain dengan sangat bagus khususnya di babak kedua saat Justin Hubner bermain. Ia bahkan menyebut kemenangan besar anak asuhnya atas timnas Indonesia adalah keberuntungan karena kesalahan beberapa pemain Indonesia. Jelang lawan Libya untuk kedua kalinya, yakni pada Jumat 5 Januari 2024, Shane Patinama belum juga kembali bergabung timnas Indonesia di Turki. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengkonfirmasi yakni pada Kamis 4 Januari 2024 sore. Pada laga pertama ia juga absen dan posisinya ditempati oleh Pratama Arhan dan juga Edo Febriansyah. Di samping itu, nama Shane Patinama sendiri sudah terdaftar dalam 26 nama pemain di skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sementara itu, pada Kamis malam pemain-pemain timnas Indonesia kompak menyerukan kampanye agar semua pihak berhenti membandingkan pemain lokal dan juga keturunan jelang Piala Asia 2023 ini. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.